kalau prinsip saya itu sederhana. Kamu kerja sama saya, terus ada tetanggamu, ada temanmu, ada saudaramu yang nganggur, butuh pekerjaan. Ketika saya itu butuh orang, butuh karyawan, saya nggak akan menawari orang yang saya nggak kenal. Ngapain? Ya mending aku nawari awakmu. Drak, ono dulur, ono tonggo, atau ono temen. Awas, suruh ngelamar, sing penting niat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di kontennya Santor SBM. Ini saat bulan sok ngumpul, kita mau cerita-cerita. Ini berarti aku ayah meneng yang banyak bicara teman-teman ya. Istilahnya testimoni. Dulu ketika pertama kali ngelamar kerja di SBM itu ceritanya ya apa gitu kan. Kita pasang ke dewe, Febri sih. Di paling senior, ini Mas Febri, Mas Edi, Dodo, Mas Mahendra, sama Mas Andi ya. Jadi mungkin punya cerita masing-masing. Kalau pertama awal masih SBM grup tahun 2012 akhir. Ya, mungkin kebanyakan nggak sama apa ya, ekspektasinya wawancara atau ini nggak sama Pak. Jadi kalau dulu kan kalau mau ngelamar kerja kan takut tuh pakai resmi, terus wawancara kan Mas Hasan. Ternyata dari saya sampai sekarang pun ya nggak tahu kenapa ya. Dan itu kalau teman karyawan kan mungkin mungkin basicnya kan rata-rata bersama dari saya awal sampai teman-teman yang mungkin sekarang. Ditanya ijazah nggak, Bi? Ijazah enggak, Pak. Jadi dari awal sampai sekarang pun banyak kan perusahaan besar kan ijazah untuk jaminan kan biasanya masuk nama kerja kan ijazah. Nah, SBM pun nggak tahu kenapa sama sekali nggak ada, maksudnya nggak ada ijazah, tanyakan. Makanya mungkin niatnya kerjain seberapa semangatnya, yang penting niat. Katanya dulu ya juga pernah ingat sih, kalau nggak bisa kan belajar juga. Yang mungkin paling saya ini kan kalau bisa kan belajar aja sampai jalan. Namanya juga kerja awal kan nanti dari awal karena juga tahu apa memberikan step by stepnya, tahu kerja gimana. Kalau pengen bisa. Maksudnya posisi 0 apa posisi sok, Bi? 0 lah. 0. Dari 0 ya nggak tahu apa bisa. Cuma sekedar tahu apa ya cuma tahu namanya aja, bongkar aja gitu. Ya istilahnya dari 0 lah masuk ya SBM itu sampai sekarang. Namanya Hendra? Kalau saya awalnya ya pas apa di bengkel, maksudnya di bengkel Vespa terus Pak Nathan itu telepon kan saya telepon Pak siang nggak salah anu langsung nenek ini bagus di bengkel kan sendiri bengkelnya langsung jalan semalam jadi status Bapak ini karena itu jalan nggak pokoknya ngambilnya ya kawasan ya kalau ngambilkan ini gue lamaran kerja nggak? Enggak soalnya ada terus ya itu interviewnya cuma ditanya-tanya toh niat kerja enggak, mau belajar enggak. Terus ya yang awalnya itu kamu belajar tapi enggak saya gaji dulu. Bapak kamu belajar dulu selama 3 bulan. Ya pas awal belajar 1 bulan ya itu kan tambah 1 ada gajian Mas. Nah saya sendiri tuh belum gaji sampai tambah 2 kan ada. Terus kan dong. Ternyata yang ngasih Mas Nanam terus dikasih tapi gajian lagi gajian cuman telat ya harusnya tanggal 1 kemungkinan ya memang dibudo gajian tenan ya ternyata dikasih enggak kan pertimbangannya gini tidak kenapa kok ngomong kamu nggak gajian dulu ya selama 3 bulan karena masa percobaan terus awak lo belum soalnya ya kepengen jadi ya Pak soalnya awalnya kan di sekolah kan teknik kedaraan di sekolah terus teknik apa pakai gitu. Soalnya awalnya ya itu cuman kan yang mau kan istilahnya kejujuran ya.
nggak digaji mau, tapi begitu bulan pertama ke sana gaji. Gajiannya dipending sih. Mas sengaja dipending. Dan coba nyari ini tidak gaji, jangan gaji apa enggak? Ternyata kami nggak minta tantangan sih. Ini ya nggak gaji, cuma kayak biaya transport kan diwawakan. Cuma intinya nggak seragaman, Iya nggak rapi, sandalan jepit. Kaosnya mari teko bengkel kae. Jadi persiapan ijazah nulis nggak apa-apa. Tapi aku tanya ijazah enggak? Dari Mas Mahendra ini kebetulan temannya anak apa ya? Anaknya teman saya, temannya Mas Mahendra. Ya. Mak, ini Mas ini anak ini kerja. Arek niat belum belajar, sudah suruh datang aja. Tuh. Ini Mas Andi. Sandi ya. Pertama ya mengamar ya. Dulu awal dapat info dari Mas Yuda. Oh ya. Terus kamu mau nggak kerja di bengkel? Terus mau Pak. Jadi apa? Jadi apa? Awal jadi apa aja nggak apa yang penting bengkel dulu. Gitu. Terus masuk ada kesempatan dicuci. Nah, Dicuci tapi saya punya tekad awalnya. ini berangkatnya dari cuci motor ya? Ya, Orang mekanik loh. Ya, dari cuci, habis itu dari cuci saya ikut Pak, berusaha Belajar. kerja. Kayak nyuci selesai, tak suruh belajar. Ya, Nyuci selesai, belajar. Terus mekanik. ingat juga pesennya Pak Santo dulu bisa karena terbiasa. Nah, Ya, tiap hari saya ikut mekanik, ikut bantu-bantu, terus kasih kesempatan. Berapa lama? nyucinya berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan aja. Iya. Jadi nyuci 2 bulan ini cuma ngetes sebetulnya. Kamu niat apa enggak? Tak kayak tuh. Jadi ketika dia ngelamar sebenarnya saya sudah tahu karena sama jenis Sandi ini kan ya diplot mau jadi mekanik. Cuman kan saya pengen ngetes dia aja. Bener niat apa enggak? Terus kamu nyuci mau? Siapa? Nah, ketika mau nyuci terus sambil belajar loh ya. Kenapa? Karena memang basicnya dulu ya. Iya. Dulu kerja di kantin loh ya. Iya, betul. Terus aku dapat jasa enggak? Enggak. Enggak. Terus Karena tapi saya sempat mikir ini jasa belum keluar gitu. Sekarang. Iya, sampai sekarang. Tapi tekad kemarin ada. Terus sama Pak Santo dikasih kesempatan itu, ya siap nggak siap, nggak siap. Tapi ditanya kalau orang mati besok mati, tanya siapa apa enggak. Baru Pak Santo oh gitu ya. kamu jadi mekanik, masa kamu nunggu siap dulu? Kamu siap enggak? Enggak siap Pak. Tak balik loh. Kalau mati bu ya ditakoi, siap kok enggak mau mati? Enggak. Kalau mekanik ya sudah katanya ternyata kan ya bisa, karena mau belajar. Terus itu tuh, ini wawancaranya borongan ini. Ya wawancara langsung 2 orang ya tuh. Iya. Sampai siapa? Sampai Budi. Ah Budi ya. Temennya Mas Andi. Itu tahun 2019. Ah. Itu aku nyiapnya itu Pak, ijazah, lamaran, lengkap. Ternyata gak ditanyain. Kena prank. Padahal wis nggak lengkap ya, Budi kalau Widodo berkasnya lengkap, ijazah, lamaran. Tapi nggak tak buka. Iya. Tapi gak ditanyain. Ini lamarannya nggak tak buka. Karena poinnya nek gitu. Jadi kalau ya kan masing-masing orang beda ya. Cara rekrutmen itu beda. Tapi kan hasilnya kan kita tahu bahwa orang yang niat dan tidak itu terlihat. Contohnya kan ya itu tadi Mas Mahendra, kamu 3 bulan loh ya gajian. Sementing pokoknya berhasil kalau kamu bisa 3 bulan baru gajian. Oh dia mau ternyata. Tapi kan saya kan juga nggak mungkin nggak tak gaji mau kerja. Cuman kan di awal itu wis tak gedak sih. Kamu nggak gajian sih loh ya 3 bulan. Karena omongan itu sebetulnya kalau orang sudah nggak niat pasti nggak mau.
Enggak gajian. Enggak gajian, enggak gajian. Kan 3 bulan bisa. 3 bulan enggak gajian. Sama Sandi ini sama, Sandi ini saya nggak pernah nanya ijazah itu kenapa sih? Bukan berarti ijazah nggak penting loh. Tapi beda. Kalau di bengkel itu beda dengan istilahnya perusahaan yang lain atau mungkin pekerjaan yang lain. Tapi kalau posisinya di bengkel itu, kalau teman-teman cuma mengandalkan ijazah toh, pinter, tapi gak niat ya nggak bisa. Jadi poinnya dulu ya. Iya. Rekrutmen dia kan sama loh. Jadi kita itu sudah apa ya, mulai awal buka sampai dengan berjalannya bengkel ini. Itu bisa di istilahnya bahasa Jawa bisa dititeni, bisa di apa ya, ditandai lah bahwa mekanik yang memang berangkatnya itu dari belajar, niat, mau pasti jadi, mesti iso karena mau belajar. Terus dari Gunung sendiri waktu wawancara ada yang tanya gaji ya? Nah kita kono. Iya. Banyak juga. Kalau saya sih memang nggak tahu sih ya bukan yang dari dulu memang nggak pernah sih. Karena dari dasar aku sendiri memang belum bisa apa-apa. Jadi kalau saya bilang ini kau juga kerja jangan cari uang, biarlah kamu mencari kamu. Jadi kan ngasah ilmu aja, semua kan pasti datang sendiri. Itu waktu belajar. Waktu belajar kan itu. Ya mungkin nggak tahu kenapa sih. Mungkin perkataan Mas Santo juga mungkin dari semua mekanik LSBM mungkin pasti bisa, pasti belum bisa karena bisa karena terbiasa. Jadi kan kata-kata berjalan itu tiap hari melakukan pasti bisa. Mungkin 1-2 kali mungkin nggak bisa, pasti terus pasti bisa. Dan mungkin ada beberapa pekerjaan di dulu nggak seneng, jadi sekarang jadi seneng. Ya sekarang mungkin Terus ono sing hebat menayan. Ketika kamu saya suruh belajar komputer ya apa jawaban? ya bisa Pak. Ambil Yudi, aku mah Yudi. Bi, kamu bengkel kan sudah bisa. Sekarang kamu harus belajar komputer. Mau tenang Pak itu. Pak, nguripi komputeran gak iso Pak. Ya memang basicnya ya sendiri Pak, kalau komputer kan nggak bisa. Nggak mungkin sebagai sana. Kenapa nggak tahu kasih tantangan lagi? Karena sebelum saya jadi SA, lihat temennya Yudi. Lihat Mas Yudi kan, ya Dulu kan itu kamu yang Bareng. belajar komputernya Bareng. Bareng cuman Yudi duluan. Maksudnya yang naik jadi SA itu Yudi duluan. Cuman belajar komputernya bareng. karena ya basicnya komputer lah. Ya gimana ya, kalau orang nggak bisa kan bisa. Ya mungkin salah 1-2 kali dimarahin kan. Nah, ada kata-kata saya yang dulu itu ketika kamu mau belajar komputer 1 bulan harus bisa, gitu. Contohnya apa? Wah nggak bisa Pak, muridnya nggak iso, gitu loh. Kamu pernah nggak pegang handphone? Nggak pernah saya Pak. Terus sekarang bisa nggak pegang handphone? Kalau SMS-an dulu zamannya SMS-an ya, BlackBerry ya. Iya. Sambil merem aja lo bisa. Karena kan terbiasa. Begitu juga komputer. Kalau kamu sudah bisa mengoperasionalkan sehari-hari, ya pertama mungkin butuh adaptasi. Tapi akhirnya kan saya kan lancar toh. Lancar. Pak Sandi sama, ketika jari cuci terus naik ke mekanik, bisa saya Pak. Loh, jawabannya nggak bisa sih. Belum siap Pak. Kapan siapmu? Belum siap. Jadi terus. Anak mana sih nggak ketok ini? Eko patok itu. Jadi itu berapa tahun itu? Ya. Belum siap. Paling lama tuh. Jadi cuci. Akhirnya terus saya paksa bisa kamu. Kesempatan karena gini ya. Yang membedakan kamu bisa dan tidak itu sebetulnya kesempatan. Ya enggak? Kesempatan belajar. Jadi yang paling mahal itu apa? Kesempatan mau belajar itu. Kalau sekarang kan sudah bisa semua. Yang mau ibaratnya gini, kamu mau keluar dari saya, kamu bekerja di luar, gajimu pasti lebih tinggi. Ya dong? Pasti itu. Karena kamu punya skill, sudah punya skill. Dan saya yakin ketika kamu keluar dari SBM terus nyari pekerjaan di bengkelan, pasti gajinya pasti lebih tinggi. Tapi kan istilahnya mindset kita kan bahwa lek iso itu ojo metu. Kalau bisa jangan keluar. Jangan keluar. Jangan keluar. Ikut orang. Kalau ikut orang lagi.
keluarlah ketika kamu itu buka usaha sendiri atau buka bengkel sendiri. Ngapain itu sama atau pertama yo. Beda, pertama tak kan beda. Pertama dari Katimbangan, satu bulan ya Katimbangan, terus sempat ke Garut. Katimbangan 1 bulan. Terus ke Garut 2 mingguan kalau nggak salah. Garut 2 minggu. Terus pindah ke Surabaya. Surabaya dong. Mana? Surabaya 3 tahun. Lamongan. Lamongan hampir 2 tahun ya. Terus Rabi ya, Rabi. Pengen lagi. Kepengen lagi. Pengen pulang kampung. Kepengen Rabi terus ngomong Pak aku pengen Rabi. Aku tak balik nang Blitar ya. Yo ndak apa-apa. Tapi masalahnya harus jadi SA. Kan agak repot. Kalau kamu di Surabaya di Lamongan jadi mekanik, terus ketika kamu kembali lagi ke Blitar jadi mekanik kan nggak berbeda nih. Ya betul. Nah jadi SA ini harus seperti itu. Karena ini Dodo ini Luar biasa ya kan. ini multi talenta ya. Multi talentan ya, talenta ya. Dulu dengar itu di Blitar, sekarang ditaruh di Lamongan. Ya sempat kecewa ya. Itu kalau nggak salah hari Rabu interview, terus hari Jumat ke Lamongan. Ini ya sempat di Blitar ya. Ya sempat di Blitar. Kan katanya di kerja di Alas di Blitar, ternyata di Lamongan. Terus Tapi kan awalnya waktu wawancara kan saya ditempatkan di mana saja. Iya. Nah, saya kan kamu mau niat yo di mana saja ditempatkan nggak apa-apa. Siapa? Anu gitu. Iya. Itu sih. kenapa kok mau tadi? Misalnya itu mas, ingin. Iya. Cuman gini ya, menurut saya poinnya gini loh, bahwa kita itu ketika sudah menjadi satu kesatuan di tempat kerja, kita itu teman, kita itu saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak bisa diomongin. Ya. Apapun itu ya diomongkan baik-baik gitu, maksud saya. Kamu pengen keluar cari kerja lain ya ngomong baik-baik. Kamu pengen keluar buka sendiri ya ngomong baik-baik. Jadi kita harus ketika nanti sudah tidak bekerja, ya hubungan nanti tetap baik-baik saja. Itu sih yang saya inginkan seperti itu. Karena apa namanya kalau karyawan SDM kan pasti kenal. Jadi semua kenal ya. Kalau rekrutmen kan nggak cari, maksudnya lowongan kerja di sosial media, ya kan pakai apa namanya ya online. Gitu. Kalau cari karyawan kan punya teman, saya kalau nggak perlu bawa sebenarnya interview, apa ke sini lah. Itu kan strategi bi. Ya. Strateginya masing-masing. Jadi kan enggak, jadi gini, kalau gitu kan jadi karyawan kayaknya kan kenal semua tuh Pak. Oh ini masih membawa ini. Jadi kita membawa teman masih teman. Nepotisme ya. Nah, Sebenarnya bukan untuk nepotisme, cuma gini, memberi kesempatan kepada orang di bukan kita. nah daripada orang lain kan kenapa enggak teman kita sendiri orang dekat orang kenal. Betul. Jadi kalau prinsip saya itu sederhana. Kamu kerja sama saya, terus ada tetanggamu, ada temanmu, ada saudaramu yang nganggur, butuh pekerjaan. Ketika saya itu butuh orang, butuh karyawan, saya nggak akan menawari orang yang saya nggak kenal. Ngapain? Ya mending aku nawari awakmu. Drak, anak dulur, anak tonggo, atau anak temen. Awas, suruh ngelamar, penting niat kerja. Itu menurut saya itu lebih efektif karena kalau saya buka lowongan di media sosial, buka lowongan di koran dan yang lain-lain ya. Yang ngelamar itu kan saya nggak kenal. Basicnya apa kan nggak ngerti. Tapi kalau dari temen itu kan Minimal semuanya tadi tahu. Informasi sedikit-sedikit. nah, terus kamu juga berjasa memberikan temanmu, saudaramu, tetanggamu itu pekerjaan. Oh, dulu mau sing nganggur lapor kayak pegawai mulio. Anu prinsipku. Bermanfaat. Menurut saya. Iya. Terus ini kok bahas yang lain dong, bukan konten deh dong. Menurut enggak? Kan Belum ada Pak. maksud itu enggak apa-apa, diomong karena memang gini loh.
saya itu siap apa ya, ketika saya bikin konten itu ya wis enggak apa-apa resikonya itu ya. Ada yang komen positif, ada yang negatif, ada yang setuju, ada yang setuju. Dan itu manusiawi Pak, enggak apa-apa. Karena Pak, apa namanya? Ya ini mungkin apa ya? Pandangan saya terhadap teman-teman mekanik biasanya kan kalau mungkin rasa jenuh biasanya ngelatih speednya buat teman-teman sih. Mungkin yang di sana di SBM dulu juga mungkin kan ada titik jenuh, terus ada mungkin apa ya, maksudnya pekerjaan untuk ya nggak memulai semangatnya kan sudah dari awal biasanya kan orang kalau kerja awal kan semangat besar Pak. Nah, mungkin titik-titik mungkin buat teman-teman yang mungkin udah 1 tahun lebih kan mungkin ingin belajarnya kan berkurang. Ya belajar pasti ada. Yang membedakan itu sebenarnya simpel. Orang semangatnya kendor dan tidak, itu tergantung niatnya. Kalau bismillahnya itu saya pengen belajar, aku pinter, besok saya pengen buka bengkel sendiri. Saya harus punya bengkel sendiri. Pasti semangatnya nggak pernah kendor. Saya kerja, tapi saya pengen punya usaha sendiri. Pasti semangatnya nggak kendor. Tapi kalau bekerja sekedar kamu bekerja, berangkat pagi, pulang sore, tanggal 1 gajian, ya paling setahun 2 tahun. Tahun ketiga ya jenuh Pak. Gitu. Menurut saya itu sih. Makanya kan, ya mulailah nilai ini pelan-pelan itu menyisihkan beli kunci 1, 2 atau apa. Meskipun nggak buka bengkel di rumah tetangga kan mungkin bisa dibantu loh Pak. Tahu bahwa kamu itu mekanik. Oh mungkin loh masih ini kerja di AHAS atau masih ini kerja di bengkel, minta tolong. Betul. Itu perlu. Dulu ketika saya masih jadi mekanik saya juga gitu. Beli kunci itu ya tiap gajian beli 1, beli 2. Ya tetangga itu tak semua kamu. Pertama pancingan itu ya pasti teman atau saudara. Kan nanti ada orang lewat kan lihat loh ini mekanik sama sih. Akhirnya tetangga terus cari konsumen seperti itu. Sebetulnya kalau kerja harga, nah kan orang tahu mekanik. Harus jaga jadi mekanik menurut saya. Karena memang orang melihat kita itu ya ketika mau pakai seragam mekanik, ya orang tahu kamu iso, loh. Itu penting itu. Terus gini, saya pernah nggak ngelarang teman-teman itu mengerjakan di rumah? Ya. Nah ini Pak, ini kan besar ya. Kenapa sih Pak Santo kok mungkin apa namanya ya? Melarang teman-teman ya mungkin sebagian besar sih Pak. Mungkin pemilik kalangan mekanik sini kok mesti kan ada juga berpinter nih kok terus buka dewe lah. Pak Santo apa ya? Membuka lebar lah jalan. Apa itu ya buka dewe. Kenapa? Karena kan kebanyakan setahu saya sih kebanyakan kalau karyawannya pinter terus menutup dewe kan ada rasa nih kok lah gitu loh Pak. Kenapa kok bisa maksudnya menerima cara jawabannya menerima ya nggak apa-apa kamu lah. Ya itu guruku Pak Budiho sebenarnya. Pak Nugroho Budi Laksono itu yang ngajari saya bahwa ketika kamu itu memperlakukan orang lain ya kamu harus memanusiakan manusia. Sadarlah bahwa orang yang ikut bekerja sama kamu dia juga punya cita-cita seperti kamu. Paham nggak maksudnya? Tapi begitu kan ada orang baru masuk bekerja di tempat saya, pasti dia paling tidak mungkin gambarannya di luar mungkin lebih jauh lah. Tapi orang yang terdekat yang bisa dilihat buat inspirasi ataupun motivasi adalah aku sumben pengen buka kayak bosku, benar nggak? Nah seperti itu harus disadari. Kenapa? Jadi ini wis tak mau ambek Mas Edi bahwa gini, sekuat-kuatnya saya menahan orang untuk ikut saya nggak akan bisa. Karena itu bagian dari perjalanan hidup, benar ya? Kamu karyawan terbaik, apakah tidak akan meninggalkan saya? Pasti meninggalkan saya. Kapan waktunya kita yang belum tahu. Maksud saya ya jadilah ketika pertama ketemu baik-baik, terus kemudian sudah pinter, terus kemudian buka sendiri atau kerja di tempat lain atau apa, tapi kita tetap hubungan baik loh. Karena kan cari bangsa yang besar yang menghargai jasa pahlawannya. Sejelek-jeleknya SBM, sejelek-jeleknya Kademangan, itu adalah tempat di mana kamu belajar, bener nggak? Ya, benar.
Ya, artinya kita nggak boleh melupakan sejarah, Pak. Mencari awal masuk kan. Nah, awal masuknya seperti Ya. itu. Ketika kamu sudah belajar, kamu pinter, ya kamu harus menghargai. Makanya kontenku kemarin kan aku tulis Santo X MPM loh. Nah, saya bangga sebagai mantan karyawannya MPM. Saya bangga. Karena saya nggak bisa seperti ini kalau nggak bekerja di MPM. Benar loh. Nah, saya bukan istilahnya saya memanfaatkan nama besar MPM, tidak. Tapi itu wujud kecintaan saya ketika saya belajar di MPM, bekerja 17 tahun. Saya keluar buka bengkel sendiri. Aku bangga. Saya datang ke MPM pun, ya saya baik-baik saja. Saya nggak ada masalah dengan kepala tegak. Ya ngobrol dengan siapapun, ketemu siapapun, ya saya santai-santai aja. Nah saya inginnya teman-teman juga kayak gitu. Maksudku, lah ngaku dari mekanik terus aku pengen buka bengkel sendiri, keluar buka usaha sendiri. Tapi dengan etika yang baik, maksud saya. Berarti anak buahku ini pengen usaha sendiri, pengen buka bengkel sendiri, masa aku melarang? Itu bertentangan dengan hati nurani saya loh. Terlepas yo kalau ngomong, kan biasa saya ngomong pojok mendadak, bener nggak? Kasih saya waktu 1 atau 2 bulan untuk mencari pengganti. Kalau yang keluar SA, namanya kepala mekanik itu keluar, kan saya mengkader mekanikku ini tak jadikan kepala, kan butuh waktu juga transisi, bener. Kalau mekanik yang keluar, biasa butuh nyari orang untuk jadi mekanik penggantinya. Makanya kalau itu sudah terjadi etikat baik seperti itu, yuk kita baik-baik saja, gak ada masalah. Jadinya enak. Ya kan memang tugasmu pertama melamar itu kan saya pengen belajar. Saya pengen belajar sambil bekerja, mencari pengalaman, bener nggak? Makanya kalian nggak tanya gaji loh. Nah, berarti kalau ketika kalian itu terus ngomong ke saya, Pak, saya mau resign, mau buka sendiri. Ya karena sudah dapat pengalaman, sudah dapat ilmu, sudah dapat skill, ya sudah waktunya. Jam terbangnya sudah dapat, ya waktunya memang buka. Kenapa saya selalu ngomong, saya lebih bangga ketika kamu buka sendiri daripada kamu keluar ikut orang lagi, meskipun dengan gaji yang lebih besar. Karena logikanya bengkel itu kan kamu mengerjakan sendiri di rumah, itu mengerjakan sehari 5 unit, itu sulit Pak. Benar nggak? Nah sekarang maksud saya gini, Sandi yo pernah merasakan, bahkan ijazah nggak saya tanya, ijazah belum diambil ya. Artinya gini kamu merasakan nggak ketika sekarang kamu jadi mekanik itu mencari uang lebih mudah dengan ngajak lopek koncomu, tetanggamu, saudaramu, motornya, oleh duit nggak? Dapat. Makelaran gitu, jual beli motor, ada orang mau beli motor ngantarkan ngecek itu kan dapat uang, karena sudah dapat ilmunya. Ya mungkin itu orang berbeda. Ya, ojo dodo, aku sing delok bosen ya. Oke ya, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan santai ini ambilnya baik. Tidak semua baik, tidak semua cocok. Tapi kalau ada yang baik silakan dipakai. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.